Perusahaan diaspora akan mempunyai tugas yang banyak sekali, ya. Artinya dulu yang ditangani oleh hanya 3 orang, sekarang sudah ditangani oleh seorang direktur yang mempunyai perangkat lebih lengkap daripada yang sebelumnya. PR-nya banyak, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kami sebagai eselon 3 di Direktorat Diplomasi Publik yang menangani diaspora sebelumnya, karena saya sendiri kebetulan yang menangani, itu mendapatkan tugas dari atasan kami. Sebetulnya itu atasan yang lebih tinggi lagi, Presiden, ya. Bapak Presiden ketika itu memerintahkan kepada Menko Polhukam ketika itu, ya, 2024, belum lama sebetulnya, yaitu Bapak Hadi Cahyanto, ya. Coba pelajari mengenai isu-isu dui kewarganegaraan. Ada sebagian diaspora kita yang menyuarakan dui kewarganegaraan. Apakah ini memungkinkan atau tidak? Jawabannya setelah kita melakukan studi, jadi Pak Menko Polhukam ketika itu mengumpulkan beberapa kementerian. Kementerian Polhukam sendiri, kemudian Kemlu, Kementerian Dalam Negeri, Imigrasi, kemudian BIN, Kementerian Pertahanan, itu dikumpulkan. Kebetulan salah satu anggotanya adalah saya sendiri. Nah, kita berdiskusi, kita membahas undang-undang kewarganegaraan, kita membahas undang-undang mengenai keimigrasian, dan seterusnya. Akhirnya muncullah suatu rekomendasi kebijakan kepada Bapak Presiden Jokowi ketika itu, ya, di akhir-akhir sebelum pemilihan umum, ya. Rekomendasinya adalah Bapak Presiden, ini intinya saja, ya, kalau panjang lebarnya nanti jadi suatu buku, ada bukunya, ya. Untuk isu dui kewarganegaraan saat ini tidak memungkinkan, karena berseberangan dengan beberapa undang-undang yang ada, yang sudah berlaku. Nah, sebagai jalan tengahnya itu kita memberikan fasilitas kewarganegaraan tetap satu, tetapi memberikan kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas kepada diaspora, gitu. Kalau diasporanya masih WNI, tentu saja WNI dimanapun dia berada, berapa lama pun dia berada di luar negeri, hak dan kewajibannya tetap sama dengan warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri. Bagaimana dengan WNA? Nah, itu yang akan kita berikan kemudahan-kemudahan yang selama ini mungkin dirasa sulit, ya. Salah satunya adalah dalam bidang imigrasi, keimigrasian, ya. Nanti akan dipermudah untuk memperoleh akses supaya bisa berkunjung ke tanah air dengan lebih mudah. Makanya sekarang sudah ada apa yang disebut visa diaspora. Biasanya kan visa itu visa turis, visa seni budaya, terus visa kunjungan biasa. Nah, ini besok ada visa diaspora yang sudah mulai diluncurkan. Visa diaspora juga macam-macam. Ada yang 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau seumur hidup. Ada juga seperti itu. Nah, mungkin saya tidak terlalu kompeten untuk bicara lebih mendalam mengenai visa diaspora ini. Ada atas imigrasi dan ada pejabat imigrasi yang lebih up to date mengenai ini, ya. Terus kemudian kemudahan yang selanjutnya untuk kepemilikan rekening bank. Selama ini kalau WNI, ya, diaspora WNI tetap sama, ya, punya bank punya rekening bank di Indonesia itu sama. Namun untuk WNA ketika mau dulu sebelum tahun ini, sebelum tahun 2025 ini, kalau kita mau membuka rekening bank di Indonesia masih harus
datang ke Indonesia dengan kartu Kemilen yang nanti akan kami perkenalkan. Kartu Kemilen itu kartu masyarakat Indonesia di luar negeri, atau kalau boleh disingkat ya, kartu diaspora Indonesia, itulah. Kalau Kemilen kayaknya panjang banget ya. Apa? Iya ruwet. Udah tahu artinya apa. Orang Klaten itu toyo milek ya. Kemilen. Milek itu kan apa? Melek ya, Pak. Kayak susu ya. Padahal ini bukan sama sekali Kemilen ya. Oke lah, kita sebut saja sebagai kartu diaspora Indonesia, KDI ya. Nah, ini dengan KDI ini, dengan kartu diaspora ini, kita bisa membuka rekening bank di Indonesia. Nah, ini ada step by step yang sudah bisa kita nikmati ya. Bu Lisa Tepper, Bu Lisa Tepper sendiri sudah menghubungi kami untuk bagaimana membuat live-in, ya, membuat tabungan Bank Mandiri. Kebetulan Bu Lisa waktu itu mudik ya. Mudik ke Jakarta, kontak kami sehingga bisa kami bantu langsung ke counter Bank Mandiri ya, untuk membuka rekening Bank Mandiri. Langsung hari itu juga dapat ATM, terus kemudian dapat aplikasi Livin, langsung bisa transaksi ya, bisa transfer, bisa nabung, terus bisa tukar ke dari USD ke rupiah atau sebaliknya bisa ya. Sekarang dengan Livin yang sama, bagi pemegang kartu KDI tadi, kartu diaspora tadi, Anda tidak perlu datang ke Jakarta, jauh sekali, terbang 16 jam paling cepat gitu. Nah, sekarang dengan kartu diaspora ini secara digital sudah bisa. Jadi mengakses Livin, kemudian kartu diaspora ini sebagai pengganti KTP ya. Step by step itu sudah bisa kita lakukan itu. Nah, ini dengan harapan, dengan kemudahan ini, teman-teman saudara-saudara kita diaspora dimanapun berada, mungkin yang jauh dari KJRI, dari KBRI pun bisa melakukan transaksi dengan Livin atau dengan kalau bank sebelahnya lagi namanya Wonder BNI ya, kalau negara Indonesia bisa step by step. Terus kemudian ke depan mungkin akan diperluas lagi ke bank lain ya. Sementara ini baru 2 bank ini, terus terang 2 bank ini, 2 bank plat merah ini yang sudah menandatangani apa yang disebut PSK ya, perjanjian kerjasama. PKS, sorry. Hati-hati mas. Sorry. Ini tolong jangan ini ya. PKS, aduh. Ya, PKS perjanjian kerjasama antara Kemlu dan 2 bank ini. Ke depan mungkin akan kita perluas lagi ke bank-bank lain ya, bisa BRI, bahkan bisa bank swasta ya. Mandiri dan apa tadi? BNI, Bank Negara Indonesia. Mungkin nanti ke depan akan kita perluas lagi. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, untuk yang berikutnya ya, terus terang ini kan isu mengenai diaspora itu masih banyak, Bapak-bapak Ibu sekalian. Tadi imigrasi, kedua akses perbankan, terus kemudian ke depan ini tolong dicatat benar-benar, mungkin akan ada kemudahan dalam bidang kepemilikan properti. Ya, itu yang itu. Tapi mohon bersabar dulu, ini step by step. Ya. Oh, satu step aja kemarin tuh berantemnya agak banyak loh Pak. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, untuk bisa perbankan, nih kebetulan saya pelakunya sendiri, kami berkoordinasi dengan OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Itu mengconvince OJK bahwa mereka itu diaspora di luar negeri itu masih cinta Indonesia, mau nyimpen. Lah mau nyimpen aja wangel gitu. Mereka mau nyimpen, bukan mau pinjem. Kalau pinjem angel ya. Minjem sebelah kita aja
bisa pinjem 50.000 angel. Mesti angel itu. Nah, ini mau nyimpen kok angel gitu. Nah, terus mereka kita convince, akhirnya boleh. Bahwa ini diaspora itu sebagai potensi mau nyimpen mbok dipermudah, akhirnya boleh dengan menggunakan kartu diaspora ini tadi, ya. Aturan yang standar yang sebelumnya kan harus KTP, kan tidak, faktanya tidak semua orang punya KTP. Nah, kartu diaspora ini sebagai pengganti KTP. Tentu saja paspor tetap diperlukan. Itu butuh, Bapak-bapak Ibu sekalian, itu butuh sekitar 3 tahun untuk meyakinkan itu, dan akhirnya goal. Ya, begitu goal, terus kemudian kita bikin PKS, ya, benar ini kali ini. PKS dengan Mandiri dan BNI, ya. Nah, mungkin kedepannya lagi akan ada tambahan kemudahan lagi di bank-bank lain gitu. Ya, mohon bersabar, ini step by step, ya, step by step. Terus kemudian di kajian kewarganegaraan yang tadi dipimpin oleh Kemenko Polhukam tadi banyak dibahas potensi-potensi ke depan, ya, yaitu kepemilikan properti. Sekali lagi ini juga masih dalam negosiasi. Nah, kalau untuk sekarang yang sudah berlaku, saya juga sudah mendengar dan sudah mafhum sekali, masa sih nggak bisa beli properti di Indonesia dengan status SHM, surat hak milik, ya toh. Sampai sekarang itu masih hak pakai, ya, SHP, ya. HGB lah, hak pakai. Hak pakai itu ada jangka waktunya, ya. Nah, jadi setiap nanti mau habis itu nanti akan ada dibutuhkan perpanjangan. Nah, beberapa orang, sebagian dari masyarakat kita masih kurang nyaman, kurang apa namanya, kurang serak ya, kurang serak ya, kurang mantep lah. Nek nganggo SHGB itu kurang mantep. Nah, ini kita juga masih melakukan negosiasi supaya bisa dipermudah. Terus terang ini masih dalam proses negosiasi karena beberapa undang-undang harus kita benahi bersama. Terus kemudian masih ada hal lain mengenai penentuan memilih kewarganegaraan bagi anak-anak diaspora. Selama ini kan ini sampai umur 21. Nanti 21 terus menentukan saya pilih A atau B, ya toh. Nah, ini masih digodok juga, ada tambahan 5 tahun lagi. Tapi sekali lagi itu jadi sampai umur 26, ya. Tapi itu masih digodok, ya. Nah, sekarang kita bicara yang apa? Yang tangible aja lah, yang nyata-nyata aja dulu lah. Yang bisa kita tawarkan saat ini adalah untuk buka rekening dulu. Demikian Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, dan sebetulnya untuk pengakuan pemerintah kepada peran diaspora itu sendiri, yang pertama itu sebagai brain gain. Kita mengharapkan teman-teman, sedulur-sedulur, saudara-saudara yang sudah tinggal di luar negeri lama mestinya mempunyai expertise, mempunyai vision yang lebih luas daripada saudara-saudara kita yang ada di kampung di Indonesia, ya. Brain gain maksudnya nanti kalau ada teman-teman sedulur-sedulur di luar negeri yang mempunyai keahlian tertentu, mau mengajar di Indonesia, mau menularkan ilmunya di Indonesia, berbagi pengalaman, itu nanti akan dipermudah, ya. Bisa sebagai dosen, sebagai tutor, sebagai penceramah, motivator dan sebagainya, mestinya akan lebih cespleng, ya. Oh, sudah melakoni hidup di Amerika, wah gitu. Ini ada nih penasehat Pemda. Wah, nah itu sebagai brain gain itu, Pak. Bisa sebagai brain gain yang partial, ya, part time atau fully. Kalau fully ya tinggal di Indonesia ya monggo, nanti bisa diatur, itu fleksibel sekali.
Yang kedua adalah sebagai kontributor ekonomi. Nah, kita percaya bahwa saudara-saudara kita diaspora ini mencakup juga bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang mungkin tidak terlalu banyak di sini, seperti PMI, pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, di Malaysia, di Taiwan. Itu kan mereka nabung ya, nabung, kemudian tabungannya kan bukan buat dia sendiri, pulang ke Indonesia, buat suaminya, buat anaknya, buat mbahnya, buat ibunya, dan sebagainya. Nah, ini sebagai kontributor ekonomi. Yang dulunya belum punya rumah, masih ngekos, lama-lama bisa punya rumah, lama-lama bisa punya kos-kosan, dan seterusnya. Punya warung, restoran, dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, untuk diaspora-diaspora yang mampu, saya yakin mayoritas mampu, ya, itu sebagai kontributor ekonomi itu Anda membuka bank saja, membuka rekening bank, ngirimkan ke sedulurnya sendiri aja, itu sudah kontributor ekonomi. Apalagi membuat usaha di Indonesia yang menciptakan lapangan kerja, itu hebat sekali. Terus kemudian diaspora sebagai agen sosial budaya. Ini ya seperti yang bapak-bapak ibu-ibu lakukan baru saja sebelum memasuki forum ini, latihan gamelan, latihan nari, angklung, musik, dan sebagainya. Ini udah jelas sebagai agen sosial budaya. Kan orang berlatih gamelan, pencak silat, angklung, dan sebagainya kan bukan for the sake of playing gamelan. Pasti ada acara yang untuk promoting di kampus, di festival, yang itu tidak mungkin dilakukan oleh pejabat-pejabat di KJRI atau di KBRI sendiri. Ini peran diaspora yang bisa membangun ini supaya lebih gaungnya lebih keras, ya, lebih nyaring lah. Nah, inilah yang disebut sebagai peran sosial budaya yang dahsyat ya dari diaspora. Sebagian dari diaspora mungkin ada yang menjadi ahli, menjadi profesor, menjadi dosen, peneliti yang di universitas-universitas yang terkemuka, yang menulis mengenai riset tertentu. Itu juga sebagai agen sosial budaya dan pendidikan yang luar biasa juga. Mungkin banyak di antara teman-teman kita yang juga mengajar bahasa Indonesia di sini. Orang mengajar bahasa Indonesia itu tidak mungkin mengajarkan ini Ibu Budi saja, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Wati, Kakak Budi. Masih ingat ini eranya. Ini era-era ini ya Pak, Balai Pustaka ya. Nah, kan tidak mungkin mengajarkan itu saja, mengajarkan juga masakan Indonesia gitu, supaya lebih menarik sambil belajar bahasa Indonesia, kemudian mengajarkan lagu Indonesia yang terkini ya, lagu-lagu yang terkini dari Sheila on Seven atau dari Dewa 19, Akulah Arjuna, itulah. Itu mesti akan termasuk juga dalam agen sosial budaya. Nah, itulah mungkin dan tentu saja untuk tadi sudah mengobrol juga yang namanya organisasi diaspora, itu berbagai macam asosiasi atau kelompok diaspora ini banyak. Ada yang kumpulan dari daerah-daerah Jawa, Sunda, ya, Jawa plus, ya, ada keagamaan, ya. Berdasarkan kampus, ada yang berdasarkan hobi, yang senang sepedaan, yang senang tenis, yang senang futsal, dan seterusnya. Ada yang berdasarkan hobi ya, yaitu tadi kedaerahan ada, agama ada, hobi ada, dan seterusnya. Dan kami yakin semuanya sebetulnya semangatnya satu, yaitu masih cinta Indonesia, ingin berkumpul dengan sesama sedulur-sedulur Indonesia tanpa memandang latar belakang latar belakang kewarganegaraan dan seterusnya. Dan ini potensi-potensi ini kalau kita satukan, kami percaya itu akan sangat berguna bagi
Indonesia secara umum ya. Baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, demikianlah pembukaan dari kami. Mohon maaf ini jadi agak panjang Mbak MC. Nanti selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Yus khusus untuk diaspora, dan nanti di akhir sesi nanti kami